Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Salsabila dengan NIM 60000123010. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya saya mendapatkan jawaban dari soal yang diberikan. Pertama yaitu, misalkan vektor U sama dengan 7,3,5 dan vektor V sama dengan min 8,4,2. Di sini kita disuruh untuk mencari vektor U dot vektor V dan vektor U cross vektor V dan untuk menentukan apakah vektor U dan vektor V itu membentuk sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut ortogonal. Nah, kita mulai dari vektor U dot vektor V, di mana vektor U itu bernilai 7,3,5 dan vektor V itu bernilai min 8,4,2. Rumus yang digunakan untuk mencari vektor U dot vektor V yaitu X1 dikali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Kemudian kita substitusikan nilai dari vektor U dan vektor V pada rumus tersebut sehingga menghasilkan 7 kali 8 min 8 itu min 56 ditambah 3 kali 4 12 ditambah 5 kali 2 10 sama dengan min 34. Bagian B. Untuk mencari cross product, kita akan menggunakan ekspansi kofaktor, yaitu U11 kali C11 ditambah U12 dikali C12 ditambah U13 dikali C13. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, lalu kita kali silang. 3 kali 2 6, 4 kali 5 20, dikurang 7 kali 2 14, 5 kali min 8 min 40, 7 kali 4 28, 3 kali min 8 min 24, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita lakukan operasi, operasikan sehingga menghasilkan min 14,54,52. Selanjutnya bagian C. Di sini kita akan menentukan apakah vektor U dan vektor P itu membentuk sudut lancip, tumpul, atau ortogonal. Nah, untuk mengetahui apakah sudutnya lancip, tumpul, atau ortogonal, kita harus mengetahui syarat-syaratnya, yaitu apabila hasilnya kurang dari 0, maka hasilnya tumpul, apabila lebih besar dari 0, maka hasilnya lancip, dan apabila hasilnya sama dengan 0, maka akan membentuk sudut ortogonal. Nah, pada bagian C ini, kita menggunakan rumus vektor U dot vektor V. Caranya sama seperti pada bagian A tadi, yaitu menghasilkan nilai min 34. Nah, min 34 ini itu lebih kecil dari 0, maka dapat kita simpulkan sudut yang dibentuk dari vektor U dan vektor V yaitu adalah sudut tumpul. Kemudian nomor 2, kita disuruh untuk mencari proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A dan komponen vektor U yang ortogonal ke vektor A. Vektor U terdiri atas 2,6 dan vektor A terdiri atas min 9,3. Rumus yang digunakan untuk mencari proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A yaitu proyeksi vektor A vektor U sama dengan vektor U dot vektor A per panjang vektor A kuadrat dikali vektor A. Kita akan substitusikan nilai vektor U dan vektor A pada rumus proyeksi yang telah ada. Maka hasilnya yaitu 2,6 dikali min 9,3 per akar min 9 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikali min 9,3. Pada bagian vektor U dan vektor A itu sudah kita ketahui caranya pada nomor bagian A nomor 1 dan menghasilkan min 18 tambah 18 per akar 81 tambah 9 kuadrat dikali min 9,3 sehingga menghasilkan 0 per 90 dikali min 9,3 sehingga 0 per 90 itu sama dengan 0 dikali min 9,3 dan menghasilkan 0,0.
Selanjutnya bagian B. Pada bagian B ini kita akan mencari komponen vektor U yang ortogonal ke vektor A. Rumusnya yaitu vektor U dikurang proyeksi vektor A vektor U sama dengan vektor U dikurang vektor U dot vektor A per panjang vektor A kuadrat kali vektor A. Kita akan substitusikan nilai-nilai vektor U dan vektor A pada rumus tersebut. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa nilai dari proyeksi vektor A vektor U yaitu sama dengan 0,0. Maka langsung saja kita tulis 0,0. Di sini kita langsung saja lakukan operasi pengurangan yaitu 2 dikurang 0 sama dengan 2, 6 dikurang 0 sama dengan 6, maka hasilnya yaitu 2,6. Nomor 3, di sini kita disuruh untuk menentukan apakah operasi-operasi ini merupakan ruang vektor atau bukan. Kita mulai dari pernyataan X, Y ditambah X aksen, Y aksen sama dengan X tambah X aksen, Y tambah Y aksen. Kita akan membuktikan apakah himpunan tersebut merupakan ruang vektor atau tidak. Nah, setelah kita buktikan, ternyata hasilnya sama dengan pernyataan yang ada. Maka himpunan ini merupakan himpunan ruang vektor. Selanjutnya, kita akan membuktikan himpunan yang kedua yaitu K kali X, Y sama dengan 2kx, 2ky. Nah, setelah kita buktikan, ternyata pada pembuktian ini kita menghasilkan yaitu kx, y, di mana pembuktian ini berbeda dengan pernyataan yang ada. Maka dapat kita simpulkan hasilnya tidak terbukti, maka himpunan tersebut bukan merupakan himpunan ruang vektor. Nomor 4, di sini kita disuruh untuk menyatakan apakah 6 min 1 min 8 min 8 ini merupakan kombinasi linear dari vektor A, B, dan C. Pertama-tama kita uraikan seperti ini terlebih dahulu, di mana K1 itu terdiri dari vektor A, K2 terdiri dari vektor B, dan K3 itu terdiri dari vektor C. Selanjutnya kita perhatikan uraian ini dan kita akan ubah persamaan ini menjadi sebuah matriks. Di sini kita akan menggunakan operasi baris elementer dan akan menghasilkan 0 pada matriksnya. Sehingga kita dapat menghitung determinan A-nya adalah 1 kali 1 kali 1 kali 26 sama dengan 26. Nah, dalam hal ini tidak ada nilai K1, K2, K3 yang memenuhi. Maka 6 min 1 min 8 min 8 itu bukan kombinasi dari linear vektor A. Selanjutnya nomor 5. Pada nomor 5 ini kita akan menentukan apakah vektor tersebut membentuk bebas linear atau himpunan tak bebas linear. Nah, kita akan terlebih dahulu uraikan seperti ini dan kita akan membuat persamaannya. Ini merupakan matriks yang dibentuk dari persamaan tersebut dan ini merupakan vektor yang membentuk bebas linear karena bentuknya itu kembali seperti awal, yaitu hasilnya 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.